Anakku kok lambat bicara ya, Bun? Anakku kok kurang konsentrasi ya? Kira-kira kenapa ya? Assalamualaikum. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Ya, Bunda. Amin. Di sini kami akan sedikit share tentang ilmu yang saya dapat dan sedikit pengalaman, karena saya sedikit banyak bersama anak-anak ya ayah bunda. Selain itu kami juga sudah memiliki 3 orang anak, jadi sedikit banyak tahu tentang perkembangan anak. Dan izinkan kami di sini untuk sedikit share tentang tahap perkembangan anak, begitu ya. Dan ini kami mengambil dari berbagai sumber. Apabila nanti banyak kesalahan mohon dimaafkan, dan boleh memberikan masukan di kolom komentar ya. Ya, sebagai seorang ibu itu sangatlah tidak mudah, karena PR kita sangat banyak, terutama dalam hal mendidik anak-anak kita, terutama dalam kita mendampingi anak yang masih dalam usia golden age atau masa-masa emas, yaitu balita, begitu ya bunda. Jadi kita harus benar-benar maksimal dalam mendampingi mereka. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi fondasi untuk masa depan mereka. Ya, di sini kami akan sedikit membahas tentang motorik. Nah, apa sih yang dinamakan motorik ayah bunda? Nah, motorik itu seperti kalau anak-anak bayi, sebagian besar dan mayoritas bayi itu biasanya mengalami yang namanya duduk, kemudian tengkurap, kemudian merangkak dan sebagainya. Kemudian ada juga mengunyah, kemudian juga menelan, meniup. Nah, itu termasuk motorik. Dan itu ternyata itu bukan hal yang sepele untuk kita. Itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, karena itu akan menjadi tahapan yang berkelanjutan, karena itu sebagai dasarnya, begitu ya bunda. Contoh, ketika anak kita tidak mengalami tahap merangkak misalnya, itu kan ada tahapan ya bunda. Anak kita mulai tengkurap, kemudian duduk, kemudian merangkak. Nah, ketika anak-anak bunda tidak mengalami merangkak, kemungkinan di kemudian hari itu akan mengalami kurang konsentrasi di masa depannya. Jadi ini mohon untuk diperhatikan. Kita harus memperhatikan tahapan dari perkembangan tersebut. Jadi jangan senang-senang dulu ya ayah bunda kalau anak kita tiba-tiba langsung berdiri kemudian berlari gitu, karena itu nanti ternyata itu merupakan tahapan penting untuk masa depan mereka. Jadi mohon diperhatikan. Kita beri, kalau misalnya anak kemungkinan tidak akan merangkak, nah kita beri stimulasi ya ayah bunda. Mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana cara menstimulasinya. Itu bisa melalui beberapa aplikasi-aplikasi yang para bunda semuanya sudah pintar ya sekarang di era zaman global seperti ini. Kalau saya dari dulu itu memakai aplikasi The Asian Parent itu ya ayah bunda. Jadi kita bisa mendeteksi bagaimana perkembangan anak-anak kita, mulai dari hamil kemudian sampai anak kita besar, itu bagaimana perkembangannya gitu. Ya, selain itu jangan sepelekan ketika anak-anak bunda itu nggak suka makan misalnya. Dia nggak suka makan, akhirnya dia kurang bisa mengunyah, kemudian kurang bisa menelan, kemudian tidak bisa meniup. Nah, itu perlu kita berikan stimulasi. Karena apa? Karena itu nanti apabila dia tidak bisa mengunyah di kemudian hari, kemungkinan akan terjadi dia lambat bicara seperti itu ya ayah bunda. Meskipun itu tidak selalu, tapi kemungkinan itu akan
dijadikan masalah untuk masa depannya. Nah, apabila sudah terjadi misalnya lambat bicara, nah itu bisa distimulasi apabila anak masih usia kurang dari 8 bulan. Kalau sudah 8 bulan itu sudah, ya itu perlu penanganan khusus seperti itu ya Bunda. Ya, saya kira itu sedikit ilmu yang bisa saya share, nanti bisa kita sambung di lain waktu. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.